warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi Hai. tadi Ngopi ngopi Mas. Ngobrol ngobrol kopi happy bareng bareng Humas Humas BKKBN. bersama Ima dan Cipan. S. Nah, di bumper Wah. tadi kan ya agak Iya. ini juga nih gue penasaran nih. Kenapa di bumper itu tadi ada ikon orang pakai kacamata dengan rambut keriting-keriting. Itu bisa dijelasin nggak ke Biners biar Biners tahu semua itu maksudnya apa? Iya, jadi kita tuh nih terinspirasi sama seseorang di Humas yang udah lama banget di Humas. Teman-teman Biners pasti udah tahu siapa orangnya, itu namanya Mas Tyo atau Tio. Beliau juga masuk ke dalam tim penilai Pranata Humas ya, pasti perahun-perahun sih udah pada tahu siapa si Mas Tio ini gitu. Jadi Pasti. ikonik banget ya beliau ini tuh. Jadi di ikonnya ngobras Mas ini, ngopi Mas ya. Aduh masih suka ini nih. Kalimat sama ngobras. Iya sama ngopi Mas ini. Jadi tolong Pak Tio, karena namanya udah dibawa-bawa nih, tolong permudah lupa kami. Ya udah gitu aja. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sensitif nih, tapi menyenangkan juga, apalagi dengan narsum yang asik dan berpengalaman ini ya. Jadi kita akan bahas tentang tunjangan kinerja. Kalau ngomongin masalah uang emang agak sensitif ya, tapi seneng kalau udah cair. Gitu. Ya, bener banget. Bikin seneng ya kalau udah masalah tunkin turun. Yeay! Tentu ya kan. Kita angkat tunkin ini karena memang banyak banget yang suka nanya terkait tunkin, apalagi sekarang kan udah banyak JF ya, hampir semuanya JF, jadi otomatis ini mempengaruhi ke grade kita juga kan, dan it means mempengaruhi tunkin kita juga gitu karena kita JF gitu. Iya. Nah, ada yang naik ya, rata-rata sih naik ya kalau JF ya. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi kita akan gali lebih dalam. Jadi udah ada narasumber kita yang ahli banget di bidang tunkin pertunkinan, SKP, Sivika, dan halo, selamat itu siang. Yang paling dicari setiap tanggal berapa ya? 10 ke atas. 15 berapa ya? Orang yang paling dicari orang yang paling sibuk sudah cair kayaknya. Orang paling sibuk kalau di yes, kayaknya dari awal bulan sampai akhir bulan nih Mbak Celis selalu sibuk. Karena semuanya dia. Apalagi kalau awal tahun ya, SKP itu pasti Kak Celi gitu. Kalau awal tahun, aduh sibuk itu ketika harus penilaian SKP kayak gitu kan. Ya, benar. Dan harus membuat SKP tahun yang baru kayak gitu. Jadi memang ya gitu rutinitasnya. Dan walaupun orang selalu ngisi, tapi kenapa selalu kayak lupa terus lagi? Jadi nanya lagi. Ya guys sih. Padahal sudah berulang-ulang dari tahun ke tahun kan. Sebenarnya apalagi SKP itu kan dimulai dari tahun 2012. Ya kan, dan kemudian penggunaan di SIM SCM memang baru tahun 2019 ya, apa 2018 lah. Kayak narsum kita hari ini nggak salah ya, tentang tunkin ya. Bersama Kak Agri Celi, nama panjangnya Agri Celi. Lucu ya, namanya lucu. Sehat Mbak Celi, Kak Celi. Sehat. Terima kasih. Sehat. Di tengah kesibukannya udah mau menyempatkan menjadi narsum di kita. Nah, aku mau nanya nih langsung aja ya. Aku tanya ya, Kak Celi ini udah berapa tahun sih ngurusin tunkin di BKKBN? Terus banyak nih Biners yang masih belum tahu tunkin itu apa sih? Maksudnya pengertiannya apa? Terus bagaimana landasan hukumnya tuh apa? Kayak gitulah. Pokoknya gambaran umum lah tentang tunjangan kinerja tuh apa. Oke.
Jadi ini cerita awal ya, sebelum saya ke Biro Kepegawaian yang sekarang berubah nama jadi Biro SDM, itu sebelumnya saya di Humas. Saya pindah dari Humas ke Biro Kepegawaian itu Juni 2016. Jadi ini sekarang tepat 5 tahun saya di Biro Kepegawaian kayak gitu. Nah, memang sejak awal di Biro Kepegawaian saya memegang untuk penilaian kinerja individu. Yang di situ ada SKP, kemudian tunjangan kinerja awalnya. Terus kemudian ketika saya masuk, itu tunjangan kinerja hanya diberikan berdasarkan presensi, jadi 100% presensi. Kemudian ketika saya masuk, itu saya membuat inovasi namanya Civica, Sistem Informasi Visum Kinerja. Nah, kemudian Civica ini kami buat dari tahun 2016, akhir 2016, Oktober 2016, kemudian mulai dipergunakan di Maret 2017, dan kemudian dipergunakan untuk pemberian tunjangan kinerja itu mulai di Agustus 2017. Jadi sudah berapa lama itu? Sudah hampir 4 tahun ya, Civica itu. Nah, balik lagi, apa sih itu Tunkin? Gitu kan. Nah, Tunkin itu sebenarnya tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendukung dan meningkatkan kinerja pegawai. Jadi ada 2 hal yang penting. Jadi Tunkin itu untuk kesejahteraan pertama, tetapi juga untuk mendukung kinerja pegawai. Itu 2 hal yang saling berkaitan. Bicara soal dasar hukum pemberian tunjangan kinerja di BKKBN itu berdasarkan Perpres 160 tahun 2015 tentang pemberian tunjangan kinerja bagi BKKBN. Nah, terus kemudian di internal BKKBN sendiri itu sekarang kita memakai ini, tada, di peraturan BKKBN nomor 5 tahun 2019. Gitu. Jadi seluruh proses baik penghitungan sampai pemberian tunjangan kinerja semua dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Tuh. Oke Kak Celi, terus kalau misalnya setelah ada peralihan ini kan otomatis grade-grade-nya tuh ada beberapa yang naik ya, apalagi yang ikut in passing gitu kan. Ada grade untuk ASN si penerima ini, ada juga grade untuk instansi, karena beberapa instansi kan tukinnya beda-beda nih. Nah, yang aku mau tanyain, grade di BKKBN sendiri tuh kita tuh grade berapa sih gitu, kayaknya terkait RB deh nih. Terus aku juga pernah dengar dulu kan, kita nih cuma 70% dapat tukinnya gitu, 100%-nya tuh sebenarnya berapa sih, dan itu kira-kira kapan gitu bisa jadi 100%. Jadi kalau ditanya soal grade itu sejauh saya ya di sini, saya tuh belum pernah lihat peraturan atau yang menjelaskan dasar hukum berapa sih grade tunjangan kinerja atau berapa persen sih tunjangan kinerja di BKKBN yang kita pakai sampai saat ini, itu saya belum dapat karena memang kita tidak pernah mendapatkan berapa sih sebenarnya 100% tunjangan kinerja itu gitu. Jadi kayaknya hanya Kemenkyu yang tahu ya. Itu jadi, nah itu tadi. Jadi kalau yang setahu saya dari dulu dan sekarang belum ada perubahan. BKKBN itu sekarang kisaran di 70% kayak gitu. Nah, tetapi
Tapi 70% yang di BKKBN ini sebenarnya rate lama. Jadi pernah kita mengajukan di 2018 itu untuk rate baru dan penambahan tunkin di kita kebetulan belum berhasil. Anda belum beruntung. Anda belum Iya. beruntung kayak gitu. Untuk apa ya tadi ya, grade ya. Iya. Jadi pemberian tunjangan kinerja itu kan diberikan kepada pegawai dan itu pegawainya harus mempunyai jabatan karena pemberian tunkin itu diberikan berdasarkan jabatan dan itu diatur oleh Biro Hukum organisasi dan organisasi kan itu tertuang pada peraturan BKKBN tentang kelas jabatan. Jadi kami di Biro SDM itu bertugas sebagai mengatur penghitungan tunkin kepada seorang pegawai itu berdasarkan kelas jabatan yang sudah diatur oleh Biro Hukum dan Humas. Gitu. Jadi naik turunnya yang teman-teman tadi bilang bahwa naik turunnya tunkin itu sebenarnya bukan naik sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Tapi itu penyesuaian atas jabatan yang sekarang menempel pada masing-masing pegawai. Jadi jabatannya apa, itulah tunkin yang akan diberikan. Gitu. Oh, jadi bukan naik, tapi memang sesuai dengan jabatan fungsionalnya dia apa? Tuh. Karena berubah jabatan, jadi berubah juga. Ya, karena perubahan jabatan. Jadi kalau jabatan fungsional itu kalau sekarang itu menyesuaikan dengan kelas jabatan instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Jadi kalau teman-teman Prahum berarti kan harus mengacu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika kan sebagai institusi pembina dari jabatan Pranata Humas. Gitu. Ya, bisa jadiin catatan ya buat teman-teman Jafung yang baru dilantik ini berarti ya. Nah, Kak Celi ini penting banget nih. Kan teman-teman Bingers tuh pada suka tunkin nanya kapan ya keluar gitu. Nah, gimana sih sistem dan proses perhitungannya nih si tunkin ini biar sampai bisa cair ke rekening semua pegawai. Nah, apakah masih manual? Nih biar teman-teman tahu nih sampai gimana sih perhitungan si tunkin ini dan gimana riwehnya ternyata Biro SDM menghitung tunkin itu seperti apa? Apakah ada otomatis aplikasinya dan gimana lama efektifnya waktunya? Ya, siap. Ini kayaknya banyak pertanyaan ya soal ini ya. Saya tuh mendapatkan banyak bisikan gitu. Ini sebenarnya tunkin kan bisa dihitung pakai sistem. Kenapa pakai manual kayak gitu kan? Sebenarnya saya aku terima kasih ya ada media ini jadi saya bisa ngomong panjang lebar. Menjawab pertanyaan Kiki izin ya agak panjang. Jadi tunkin itu kan diberikan untuk dua komponen, yaitu presensi dan sivika. Nah, kalau presensi, kita bicara tentang presensi, dan untuk presensi memang dibuka sanggahan, ya kan? Nah, teman-teman itu mengirimkan sanggahan, biasanya diterima Biro SDM maksimal tanggal 1 atau 2 setiap bulannya, tergantung hari Sabtu Minggunya kan itu. Nah, setelah sanggahan itu datang, nah kesibukan itu sudah mulai di kami gitu kan. Jadi bayangkan saja kami itu menerima sanggahan dari 700 pegawai di BKKBN Pusat dan itu bisa jadi satu orang itu ada lebih dari satu sanggahan. Jadi bisa dibayangkan teman kehebohan dari tanggal 1 itu kami itu harus menginput sanggahan itu satu persatu dan satu persatu nama itu di masing-masing tanggal. Nah itu takes time banget kayak gitu kan. Itu kita menginput di namanya sistem informasi penghasilan pegawai.
Nah, terus itu disanggah selesai di tanggal 5. Kenapa tanggal 5 kita ambil? Karena peraturan atau kebijakan yang diambil oleh pimpinan bahwa pengisian Civica itu berakhir di tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi begitu Civica ditutup tanggal 5 malam, tengah malam, di tanggal 5 itulah sanggahan itu sudah selesai di SIPP. Jadi sanggahan itu sudah selesai. Jadi sanggahan yang datang setelah tanggal 5 dengan sangat menyesal tidak kami terima. Kenapa? Kalau sanggahan setelah tanggal 5 kita terima, itu nanti akan berdampak di tanggal 6. Jadi tanggal 6 itu kehebohan lagi. Setelah sanggahan selesai, di tanggal 6 kita itu melakukan penarikan data Civica ke SIPP. Jadi SIPP itu Sistem Informasi Penghasilan Pegawai ya. Jadi itu di situ ada penghitungan dari presensi dengan Civica. Jadi nah gitu. Nah, kalau sanggahan ini misalnya datang tanggal 6, tanggal 7, sampai kapan kami harus selesai untuk penghitungan, ya kan? Ketika itu sanggahan, artinya setelah itu sanggahan, berarti kami harus menarik data lagi ulang. Dan penarikan data itu akan juga memakan waktu. Makanya teman-teman, kalau sanggahan di atas tanggal 5, kami tidak menerima, dan sebisa mungkin sanggahan itu kami terima di tanggal 1. Dan yang lebih penting lagi, presensi kan sekarang sudah memakai presensi online dong, pakai handphone, ya kan? Nah, kan kita tinggal bisa presensi. Kalau teman-teman agar tidak lupa kan bisa pasang alarm kayak gitu. Jadi tolong teman-teman sekarang lebih disiplin lah ya, soal disiplin, soal presensi. Dan presensi ini kan baik dinas luar atau perjalanan dinas tetap itu melakukan presensi online. Nah, gitu. Terus kemudian di tanggal 6 nih. Tanggal 6 itu kehebohan itu terjadi sejak pukul 8 pagi. Bayangin ya, tanggal 6 dan tanggal 6 atau tanggal 7 itu kehebohan sudah sejak pagi hari. Jadi saya sering bilang, jangan sentuh saya di tanggal 6 dan 7 gitu. Karena dari pagi itu kami sudah harus melakukan sinkronisasi Civica ke SIPP. Sinkronisasi itu berfungsi untuk menarik semua data Civica ke data aplikasi untuk penghitungan Tunkin. Kemudian kami harus menarik data penghitungan di setiap unit kerja. Jadi misal di setiap unit kerja harus kami tarik. Nah, sebenarnya penarikan dari SIPP itu sebenarnya kita sudah men-setting itu sebuah dokumen Tunkin. Jadi sebenarnya bisa aja tinggal kami menarik dari SIPP, kemudian data Tunkin itu tidak usah kami periksa, kemudian langsung proses pembayaran, itu sangat bisa gitu. Tetapi pertanyaannya itu tidak kami lakukan. Kenapa? Gitu kan. Jadi selama kami membangun, melaksanakan sampai mengembangkan 3 aplikasi ini. Jadi kalau saya bilang, kami membangun Civica, kami membangun SIPP, dan terakhir kami membangun presensi online. Ternyata banyak hal-hal yang kami harus cross check secara manual dari tarikan data SIPP. Jadi yang kami habiskan waktu adalah kami meng-cross check lagi tarikan SIPP itu kami bagi ke masing-masing PIC yang per bulan kami bagi, itu benar nggak bahwa pegawai ini dia misalnya dia ada potongan presensi 1% kah, 2% kah, atau 3% kah, itu benar nggak kayak gitu kan? Itu benar nggak? Karena banyak kejadian sanggahan itu sudah diinput,
ternyata tidak tersinkron oleh SIPP. Itu sering kali terjadi. Kemudian bisa jadi kita ada penarikan Civica, ada satu pegawai atau dua pegawai itu yang kita cross check di master visumnya dia ngisi, kenapa di SIPP-nya dia ngisi. Jadi memang persoalan teknis banget sinkronisasi antara tiga aplikasi ini memang ternyata membutuhkan peran manusia untuk meng-cross check-nya ya, kayak gitu. Jadi biasanya penghitungan ulang, kami bilang yaitu pengecekan ya, itu selesai di pukul 1 siang. Nah, kemudian dari pukul 1 sampai selesai itu kami melakukan sinkronisasi dengan bagian gaji Biro Umum. Sinkronisasi itu ngapain sih? Kayak gitu kan. Nah, sinkronisasi itu sebenarnya meng-cross-check kembali data-data pegawai apakah tunkin pegawai yang bersangkutan itu bisa dibayarkan apa enggak. Karena bisa jadi tunkin itu akan berubah ketika data seorang pegawai itu dia berubah jabatan, berubah kelas jabatan, atau dia mutasi, atau bahkan dia PAI, atau dia promosi, kayak gitu. Jadi kita melakukan cross check dengan Biro Gaji untuk hal tersebut. Gitu. Jadi dokumen tunkin biasanya selesai di tanggal H+1 setelah penghitungan. Gitu. Itu baru dokumennya aja ya? Ya, itu baru dokumen penghitungannya aja. Belum pencairannya. Jadi Biner semua nih jangan inilah diburu-buru juga SDM-nya karena prosesnya tuh panjang ternyata dan pasti cair kok, nggak mungkin juga lewat-lewat bulan ya Kakak Celi. Yes, cair lah. Panjang banget ya. Udah dijabarin nih ya. Kayak misalnya dari teknis sinkronisasinya, karena pakai 3 aplikasi, belum sinkronisasi sama orang gaji di Birumas juga. Nah, selain itu ada gak sih kayak kendala dari kurangnya SDM di SDM sendiri, maksudnya kayak kurangnya staff atau gimana gitu, Kakak Celi? Kalau kendala dari Biro SDM, maksudnya kekurangan staff gitu ya. Sebenarnya fleksibel sih kami itu. Jadi sebelumnya malah bagian tunkin itu hanya 2 orang, ya kan? Bagian tunkin itu hanya 2 orang dan ketika penghitungan tunkin tidak mungkin kami itu hanya 2 orang, kayak gitu kan? Nah inilah fungsinya kita bekerja sama dalam tim. Jadi kalau di BSDM itu kalau untuk penghitungan tunkin nanti yang di bagian kedisiplinan itu nanti ikut juga untuk dia melakukan konfirmasi terhadap 1 cuti, kedua presensi, atau ketiga yang baru sekarang status pegawai-pegawai yang COVID. Karena itu yang pegawai-pegawai yang COVID itu kan menurut aturan kan diberikan tunkin gitu kan, tetapi dengan persyaratan yang berlaku kayak gitu. Terus juga kemudian kita mengikutkan dari bagian kompetensi. Untuk apa sih kompetensi ini gitu? Nah, bagian kompetensi ini yang mengeluarkan adanya SK tugas belajar, SK perpanjangan tugas belajar, atau sudah SK pengaktifan. Jadi kita harus mendapatkan informasi atau kita mendapatkan salinan dokumen atas pegawai-pegawai yang melaksanakan 3 hal tersebut, kayak gitu kan. Kan tugas belajar akhirnya kan sudah diberikan tunkin ya semenjak tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah itu sudah diberikan. Nah, terus kemudian di samping itu juga ada bagian mutasi. Nah, bagian mutasi ini kenapa sih gitu? Nah, di bagian mutasi ini mengeluarkan SK nih, SK
dari pegawai PAI, pegawai promosi, pegawai yang kenaikan pangkat, atau bahkan SK hukuman disiplin, kayak gitu-gitu. Jadi kita mensinkronkan itu, kayak gitu. Nah, ternyata, kenapa kami butuh mensinkronkan itu? Ternyata, ingat ya, jadi data SIPP itu base datanya adalah SIM SDM. Nah, ternyata data dari teman-teman atau Bapak Ibu yang pelaksana itu tidak diupdate. Tidak ada, nih misalnya ya, ada yang mengisi aja fungsional umum, padahal fungsional umum itu bukan jabatan. Nah, ketika Bapak Ibu di SIM SDM fungsional umum, otomatis di SIPP itu nanti grade-nya akan 1. Padahal ternyata SK yang bersangkutan itu bukan fungsional umum, misalnya dia pemelihara, penyusun bahan, atau analis, kayak gitu. Tapi kalau untuk data Bapak Ibu struktural atau jabatan fungsional relatif lebih aman karena itu diupdate sekalian di SIM SDM oleh Biro BSDM. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi binner semua harap Ya, diupdate ya. jadi dalam penghitungan Tunkin itu semua bagian di BSDM itu memang dikerahkan. Jadi itulah fungsinya gitu. Jadi ya kita bekerja sama untuk Jadi ada timnya ya. ada timnya. Iya, jadi kita juga harus taat dan disiplin ya. Kalau misalkan memang kita mau Tunkin kita benar ya, kita juga harus memberikan data-data yang memang diperlukan gitu. Lupa di-upload di SIM STM. Kamu udah belum, Kakak Ima? Udah dong. Juga udah. dong. Langsung kita rubah. Iya, kalau kita sih taat ya. Jadi kalau nggak taat menghambat juga buat yang lain. Jadi kasihan juga SDM. Jadi nanti jangan marah-marah kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan belum update data di SIM STM ya. Gitu. Nah, berarti apa update data SIM SDM itu sangat penting karena data di SIM SDM itu nanti akan dipakai untuk banyak hal, misalnya Tunkin, kenaikan gaji berkala, atau nanti di SKP atau pembuatan pengadministrasian lainnya ya. terus aku kepo nih. Apa semua ASN? ASN itu kan PNS dan P3K ya. Ini rencananya kita bakalan nerima P3K nanti ya. Nah, itu dapat Tunkin nggak tuh? Dan terus syarat untuk dapat Tunkin tuh apa ya, Kak Celi ya? P3K ya, ASN ya. Jadi, kalau berdasarkan Perban 5 tahun 2019 tentang pemberian Tunkin, memang di sini kita masih memberikan Tunkin bagi PNS, kayak gitu. Karena sampai saat ini BKKBN tidak memiliki formasi untuk P3K. P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja ya, dengan periode tertentu. Nah, itu sampai sekarang BKKBN belum ada formasi untuk itu. Jadi kita belum mengatur untuk bagaimana sih pemberian Tunkin untuk P3K, komponen apa saja yang dipergunakan. Sampai saat ini kita memang belum ada, tapi kita masih memakai untuk yang PNS. Jadi tahun 2017 itu pertama kali Tunkin memakai unsur kinerja ya, pengisian Civika dong. Nah, di tahun 2017 sampai Oktober 2019 itu Tunkin mendapatkan bobot 20%. 80%-nya kinerja, ya kan? Nah, terus kemudian di tahun 2019 Oktober 2019 sampai sekarang karena
memang penetapan dari Kemenpan, akhirnya porsi Civica itu menjadi 50 dan sisanya 50 berada di persensi kayak gitu. Itu dua hal itu wajib ya, wajib untuk ditaati jika teman-teman semua mau mendapatkan tunkin yang penuh kayak gitu. Tetapi Civica ini dipergunakan untuk Bapak Ibu yang non PKB ya. Kalau yang PKB itu beda lagi, PKB itu memakai e-visum. Jadi kalau e-visum nanti aturannya akan beda lagi. Gitu. Oke, Kakak. Terus Kak, kalau misalnya ada biners nih yang mau nanya-nanya tentang Tunkin, ini bisa nanyanya kemana nih? Tunkin nanyanya bisa teman-teman di provinsi, nggak langsung ke kami di pusat, tetapi bisa bertanya ke kepegawaian masing-masing provinsi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di pusat, kalau misalnya teman-teman bingung nih ya, kok Tunkin aku segini ya, kayaknya enggak gitu ya. Teman-teman nanti bisa menghubungi namanya Mbak Dian Ayu atau Mbak Kutbi di tim kinerja kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak PKB itu kan dia kan pegawai pusat ya, nanyanya itu tetap ke perwakilan atau ke pusat nih tentang kayak Kalau untuk Bapak Ibu PKB, saya sarankan untuk bertanya tentang Tunkin dan soal kepegawaian lainnya ke kepegawaian provinsi, karena penghitungan dan proses pembayaran berada di Satker di perwakilan BKKBN provinsi, bukan di pusat kayak gitu. Oke, berarti biar lebih mudah dan lebih terjangkau ya kalau langsung ke pusat. Ya, jadi kalau juga. pusat itu menghitung sekitar 13.000 PKB kan nggak mungkin ya. Dan itu sebenarnya teman-teman kepegawaian provinsi itu penghitungan itu tinggal mengambil dari SIPP itu tadi kayak gitu. Jadi proses sinkronisasi e-visum ke SIPP itu dilakukan oleh tim di pusat. Jadi tim perwakilan tinggal menarik terus kemudian melakukan proses pembayaran. Jadi Itu. di perwakilan lebih mudah ya tinggal. Ya, perwakilan lebih mudah. Oke. Terus balik nih tentang tadi ya absensi dan Civica ya. Kan Tunkin tadi kan dijelasin dihitungnya 50-50 ya dari absensi dan Civica ya, Kak Celi ya. Yes. Nah, untuk absensi kan kita biasanya kalau lupa tuh tadi kata Kak Celi bisa kita sanggah kan sampai tanggal 2. Nah, kenapa kalau Civica kita telat isi nggak ada sanggahannya nih? Soalnya kan beberapa temen nih, ada beberapa yang mungkin kita suka lupa ya karena udah ada kerjaan segala macam terus kayak nggak sempet isi Civica gitu. Terus itu gimana tuh? Yes. Jadi gini, sebenarnya apa sih Civica itu? Kayak gitu kan. Civica itu awal kami buat itu untuk aplikasi pelaporan visum kinerja pegawai di setiap hari kerja. Kayak gitu. Jadi kan kalau teman-teman buka Civica itu kan pasti ada tanggal, jam mengerjakannya, terus kemudian kegiatannya apa, deskripsinya apa, dan kemudian ditautkan ke SKP atau kalau tidak berada di SKP berarti ada di kegiatan harian. Nah, idealnya ya Civica ini diisi setiap bulannya setelah pekerjaan itu selesai dilakukan hari itu. Jadi nih hari ini nih saya ada pekerjaan apa, misalnya hari ini saya melakukan 3 kegiatan atau 3 pekerjaan. Nah, tentu 3 pekerjaan itu atau 3 kegiatan tersebut itu kan dilakukan di jam yang berbeda. Ataupun kalau itu ada yang sekali jalan, ya itu kemudian nanti teman-teman sendiri yang memutuskan atau melaporkan bahwa kegiatan A itu dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, idealnya itu memang dilakukan setiap hari, dilaporkan setiap hari setelah selesai bekerja. Nah, bentuk
bentuk apa ya, bentuk kami mempermudah teman-teman untuk lupa adalah Civika itu tidak dikunci setiap harinya. Dan Civika itu dapat diisi sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Itu sudah bentuk permudahan kami. Nah, sekarang saya nanya ke teman-teman ya. Setiap hari teman-teman coba deh berpikir berapa menit atau berapa jam yang waktu teman-teman habiskan untuk teman-teman bermedsos ria. Untuk sekedar membuka IG, terus kemudian apa sih, YouTube atau apapun, atau sekedar teman-teman melihat status atau instastory followernya kan, kayak gitu. Nggak usah jawab ke saya, jawab ke masing-masing teman aja. Setiap hari itu teman-teman butuh waktu berapa sih untuk membuka seperti itu? Dan mungkin teman-teman atau teman-teman butuh waktu berapa lama sih tiap hari untuk teman-teman bisa belanja online misalnya. Oh, Shopee, oh, Topet, atau apalagi gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang sama sih dengan Civika. Jadi kita harus merubah perilaku kita sendiri bahwa Civika itu ya kebutuhan kita, selayaknya kita membutuhkan medsos gitu kan. Selayaknya kita membutuhkan waktu sehari itu harus membuka grup-grup SD kita atau grup-grup sekolah kita atau grup-grup RT atau apapun itu yang ya hanya sekedar say hello. Jadi sebenarnya Civika ini sama kok dengan medsos, artinya pengisian Civika itu sendiri sebenarnya tidak sampai selama kalau teman-teman itu bermain medsos kayak gitu kan. Cukup kok 5 menit setiap hari teman-teman bisa mengisi Civika. Jadi kalau teman-teman membiasakan sendiri itu setiap hari 5 menit aja teman-teman mengisi Civika, saya yakin itu tidak akan ada tuh kelupaan atau apa gitu. Apalagi sekarang mengisi Civika bisa lewat handphone kayak gitu. Jadi dan handphone ini kan juga kita yang ini ya, kalau medsos kan kita di handphone. Jadi tolong dong luangkan waktu 5 menit aja teman-teman itu di handphonenya untuk mengisi Civika setiap hari kerja. Gitu. Malah kadang nggak sampai 5 menit ya, Kakak ya. Iya. Cuma berapa menit sih. Cuman emangnya karena kita kebiasaan gitu, kadang lupa. Kebiasaan menumpuk kalau saya lihat ya teman-teman itu. Padahal banyak Kadang-kadang kegiatan teman-teman harian kebiasaan menumpuk di bentar akhir bulan nanti baru tanggal 30, bentar Padahal itu bahaya loh teman-teman. Bahaya. Karena apa? Kita kan menggunakan aplikasi ya. Aplikasi dan itu kita pernah ada kejadian server kita mati atau nggak salah kayak gitu. Nah, matinya itu di tanggal 2 atau 3. Nah, itu dong banyak pegawai-pegawai yang belum ngisi CV kapan pada panik dong. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu kan cukup 5 menit mengisi CVK. Iya, bener banget. Terus Kak, nih aku mau tanyain sesuatu tapi agak melenceng dari Tukin. Ini tentang tunjangan jabatan. Kan setelah ada peralihan, bukan yang in passing ya, yang peralihan dari struktural ke fungsional, beberapa tuh tunjangan jabatannya masih tunjangan jabatan struktural, padahal mereka harusnya udah tunjangan jabatan fungsional. Nah, rata-rata yang nanya ini yang pasti yang tunjangan jabatan fungsionalnya harusnya lebih besar ya daripada tunjangan jabatan strukturalnya. Beberapa kan ada yang lebih rendah ya. Ya. Itu gimana sih? Kalau bicara soal itu kayaknya itu harusnya Biro Hukum ya, gitu kan. Karena kan tunjangan itu mungkin yang dimaksud dengan Kak Ima itu yang terdampak penyetaraan JAJF ya. Ya kan? Nah, kalau terdampak penyetaraan JAJF itu memang kita sudah beberapa kali rapat dan memang terakhir kita sudah mengajukan estimasi
estimasi penyesuaian tunkin maupun tunjangan jabatan, tetapi ini kita ada terganjal di regulasi di Permenpannya, jadi memang kita menunggu itu sih, gitu. Iya, masih menunggu ya Biners ya. Soalnya Ya. kemarin-kemarin banyak yang nanya-nanya gitu loh. Ya, pokoknya Iya, betul. Jadi memang kalau yang penyetaraan AJF, Iya. saya rasa berdasarkan Permen 28 tahun 2020 tentang penyetaraan ke JF, itu tunjangan jabatan untuk yang terdampak JAJF diberikan pada tunjangan struktural sebelumnya ya, kalau nggak salah sih, kayak gitu. Jadi kami sedang membutuhkan regulasi untuk penyesuaian ditunjak itu. jadi ditunggu aja ya, lagi peraturannya sedang dibuat ya berarti ya Kak Celi ya. Ya, Nah, harapannya Kak Celi nih tentang pertunkinan ini ke depannya maunya gimana sih? maunya gimana ya? Biar lebih baik. Apa akan bikin inovasi-inovasi lagi yang keren-keren kayak Sivika dan SIPP dan segala macam, atau apa? Gimana nih? Oke, kalau soal pertunkinan, harapan terbesar saya adalah kenaikan tunkin. Itu harapan semua orang. harapan semua orang saya rasa ya, kayak gitu harapan semua orang. Terus kemudian apa ya harapannya ya? Kalau untuk ada inovasi. Nah, inovasi untuk pengembangan Civica sudah kami selesaikan. Jadi Civica yang sekarang teman-teman pakai itu adalah Civica versi 2. Versi 2 itu menautkan visum harian ke dalam SKP tahunan ya, gitu. Nah, kemudian karena penilaian reformasi birokrasi dan kemudian ada sistem merit, penilaian kinerja individu itu sekarang beralih dari tahunan ke bulanan, gitu. Jadi kami sudah menyelesaikan 2 inovasi sebenarnya. Jadi menu SKP bulanan dan Civica versi 3. Civica versi 3 itu apa sih? Jadi Civica versi 3 itu kita buat untuk menanggulangi kendala sinkronisasi yang ke SIPP yang tadi saya jelaskan. Karena kan kita dari Civica sendiri, terus kemudian kita sinkronisasi ke SIPP. Nah, Civica versi 3 ini kita bangun di dalam menu SIM SDM. Jadi kita akan keluarkan SIM SDM Mobile. Jadi di SIM SDM Mobile itu nanti itu kita ada cuti, ada presensi, ada Civica versi 3, kayak gitu. Nah, Civica versi 3 ini nanti visum hariannya itu tidak lagi ditautkan di SKP tahunan, teman-teman, tapi ditautkan di SKP bulanan. Artinya, sebenarnya nanti target kinerja individu itu nanti di setiap bulan itu akan ditentukan. Itu melalui SKP bulanan. Jadi, SKP bulanan itu berarti nanti ada pembuatan SKP, dan di akhir bulan ada penilaian SKP. Tetapi sekali lagi ini belum final dipakai di BKKBN, menunggu kebijakan pimpinan ya teman-teman, karena sekali lagi bahwa SKP bulanan itu membawa kita ke perubahan perilaku. Bukan lagi kita hanya sekedar pengisian Civica loh, tetapi setiap awal bulan atau dimulai dari akhir bulan sebelumnya itu kita harus sudah membuat SKP bulanan. Gitu. Jadi yang biners ini ya. Kita harus isi SKP, isi Civica tiap hari, terus kita juga harus lebih disiplin juga nih ngumpulin dokumen-dokumen apa yang kita kerjain karena terkait dengan dupak dan angka kredit juga kan. Yes.
Ya, terakhir nih Kakak Celi, pesan Yes. binner semua nih apa nih Kak Celi? Apa Pesan untuk binners. pesan untuk biners ya? Isi CVK 5 menit setiap harinya. Saya yakin teman-teman tidak akan kelupaan ngisi CVK. Yeay, itu juga memudahkan Eh. SDM ya teman-teman. Iya, Biar benar. nggak, jadi lebih cepat penghitungannya dan lebih cepat juga cairnya. Jadi Ya. kalau telat-telat harap dimaklum, tadi udah dijelasin ya sama Kak Celi prosesnya seperti apa ya. Jadi harap bersabar buat Harap teman-teman. bersabar dan kalau telat ya udah introspeksi diri sendiri ya. Pasti Betul. cair Ci, kok. kami itu banyak loh seringkali mendapatkan komplain. Mendapatkan komplain, loh saya kan ini berjadi, loh saya ini saya ada full bot atau saya apa. Tapi ternyata ketika kami cek bahwa kami tidak menerima surat tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Oh iya, sekali lagi, jika misalnya nih teman-teman itu mengikuti kegiatan dari unit kerja yang lain, tentunya surat tugasnya kan berasal dari unit kerja pengundang ya kan. Nah, mohon teman-teman meminta surat tugas tersebut dari komponen pengundang dan kemudian sanggahan itu diberikan dari komponen di mana pegawai itu bertugas. Jadi kami itu di sini kan banyak teman-teman baru ya, banyak teman-teman CPNS baru yang menginput sanggahan. Jadi teman-teman baru itu kan tidak kenal ya siapa ini di mana gitu kan. Teman-teman kan bisa bayangkan surat tugas. Surat tugas itu kan cuma nama kan, nama ya. Jadi kalau teman-teman CPNS itu sangat kesulitan gitu kan. Jadi ini nama ini siapa sih, dari mana kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mengirimkan sanggahan, saya harap sanggahan itu berasal dari komponen di mana teman-teman bertugas. Kayak gitu. Wah, menarik banget ya Mbak Ima ya prosesnya dari penghitungan sampai cair itu. Binners mudah-mudahan sudah terinformasi dengan jelas dan bisa bisa mengerti dan memahami tentang Tunkin ini ya Mbak Ima ya. Dan bantu juga nih SDM yang tadi kata Mbak Celi bilang, Kakak Celi bilang gitu kan, lebih disiplin. Karena kalau satu orang sanggahannya banyak juga lumayan ya kerjaan ya. Apalagi Iya, karena juga ini kan 700 rutinitas ya setiap pegawai, bulan ya. Jadi benar-benar kami itu kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu memang waktu kami habis untuk sanggahan sampai ke penghitungan Tunkin selesai. luar biasa. Waduh, ngomongin Tunkin sampai hampir 1 jam. Oh iya ya. Oh iya ya. Iya, panjang juga ya. Makasih loh nih Kak Celi atas waktunya. Untungnya kita bikin Terima kasih Kakak Celi. acara pas nggak awal-awal bulan. Kalau awal bulan udah nggak bisa diganggu gugat Kakak Celinya. Aduh, tidak bisa. Tapi saya sekarang terbantu oleh teman-teman CPNS. Makasih banyak Kak Celi. Makasih. Jadi para binner semua kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain sama Kak Celi dan jajaran SDM bisa langsung komen di YouTube kita. Nanti akan kita fasilitasin untuk dijawab sama Kak Celi langsung ya. Benar banget. Atau bisa langsung ke Biro SDM juga Iya sih. Bisa. Biro Asal SDM jangan ada call awal center-nya bulan. loh. Ya, Ada berapa nomor call center-nya bisa Nomor teleponnya bisa di-share. Sebentar. Celi. Call center ya, call center Biro SDM itu ada di 0813 813 1135 35 2678. 2678. Oke. Lagi ya, Kakak 0813 1135 2678. Ya, bisa langsung hubungin ke sana ya, khususnya buat teman-teman BKKBN Pusat ya. Provinsi juga bisa ya, Kakak ya?
Ya gitu deh. Oke, Oke, Bina. Kak, makasih banyak nih Kak atas waktunya. Ya, sekian nih episode kita kali ini. Jangan bosan-bosan jadi narsum ya. Kalau nanti Oke. Oke nih Mbak Ima, kita closing aja ya. Ya, oke Kevin. Nah, akhirnya selesai nih ngopi mas kita. Episode 2. Ini jangan lupa untuk like, Like. Iya. Gue juga like, subscribe, dan komen. Channel jangan lupa Humas BKKBN di YouTube ya. Kita udah sekarang. Oke, akhir kata kita ucapin apa? Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih Thank banyak you, Kak Kak Celi. Ya, sampai jumpa. Nanti kapan-kapan lagi ya main di channel kita. Bye.